Mari saudara-saudara kita buka firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang kelima. Seperti yang tertulis di dalam buku petunjuk, Efesus pasal 5, mulai dari ayat yang kelima. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sampai di sini. Saudara, bapak-bapak ini karena ini dipisah, jadi kita bicaranya belak-belakan. Jadi tidak tedeng-aling-aling karena gini, kalau ada ibu-ibu mau tidak mau kan, waduh tidak enak ngomongnya. Jadi saudara, hidup di dalam Tuhan, kita jujur. Siapa di antara saudara yang tidak kepingin rumah tangganya atau membentuk rumah tangga atau menjadi seorang laki-laki pemimpin yang dapat diandalkan? Rumah tangga yang damai sejahtera. Dunia dari dulu sampai sekarang dirindukan. Betul tidak? Tetapi ada tidak laki-laki yang tidak punya kelemahan seperti yang saudara dan saya tadi baca? Hidup dalam keuangan yang kepingin kaya, berhasil. 2, kepingin kedudukan. 3, kepingin hidup dalam kecemaran. Mungkin saudara berkata, kepingin sih enggak pak, tapi timbul dewek. Betul enggak? Loh, hah? Hokinya. Bapak ini bilang, itu hokinya. Saudara, hoki menurut manusia itu membawa celaka enggak? 3 perkara ini: keuangan, harta, tahta, wanita. Di dalam Alkitab sudah ditulis, Raja Daud jatuh dalam bidang apa? Wanita. Raja Salomo kaya raya jatuh dalam bidang apa? Ayo gue tanya. Hah? Wanita?
Salomo tidak jatuh wanita. Karena apa? Istrinya saya 1000. Buat apa dia jatuh sama wanita? Wong istrinya 1000 sudah 1000 macam. Segala bangsa. Dia jatuh ke penyembahan berhala. Memang akibat dari wanita. Tapi bukan karena seks. Tapi jatuhnya dia karena menyembah berhala. Saul jatuh karena apa? Tahta. Saul diangkat jadi raja. Tuhan berkata, orang Amalek dan rajanya habiskan. Pembalasan orang Israel, aku sudah memberitakan, memfirmankan, menubuatkan, lakukan. Rajanya tidak dibunuh. Karena apa? Mau dibuat contoh. Oh, Amalek sekarang kalah sama aku. Loh, tahta. Saudara. Lalu kalau pada waktu Tuhan sudah tolak dia, Daud dipilih. Daud mau dibunuh sama Saul enggak? Karena apa? Tahta. Takut kehilangan tahta. Saudara, 3 perkara ini tidak bisa saudara lepas. Jujur. Engkau mungkin tidak punya kelemahan terhadap wanita. Nah ini terhadap laki-laki yang gini. Laki-laki yang tidak pernah menceng-menceng. Tapi jujur, pernah tidak kamu mimpi-mimpi? Ayo, yang tidak punya kelemahan ini. Artinya sudah kawin, 1 istri, ya toh. Tidak jajan, tidak sama orang lain, tidak night club, tidak pegang-pegang, tidak. Impoten, Pak. Wah. Nah, ini jelas-jelas Bapak ini punya kelemahan di situ. Itu jelas, betul dah. Sebabnya dia, wah tak mungkin. Sebab memang saudara, saya sendiri, 3 itu punya. Loh jangan kira saya jadi hamba Tuhan sekarang, hidup saya sebenar-benar bebas dari 3. Tapi dulunya, waktu saya jadi dokter, 3 saya kerjain. Jadi saya belak-belakan, makanya kalau saya sama istri istri sudah tahu memang saya orangnya belak-belakan. No. Saya pada waktu kawin sama istri saya bilang, kamu harus tahu watak saya. Sebab Tuhan yang menunjuk kamu jadi istriku. Kalau engkau ditunjuk, mesti kamu mampu. Ya, apa? Aku punya watak kejelekan 3 ini. Tahta, harta, dan wanita. Saya orang yang mata keranjang. Nah, saya kalau jalan sama istri saya, ada wanita cantik, saya terus terang. Nah, saudara tidak berani. Lumayan aku berani. Belak-belakan saudara saya. Dan istri saya anehnya ya juga gitu. Makanya itu judul kalau sudah siapkan Tuhan luar biasa. Istri saya bilang, ya cantik ya. Nah, tapi kok kamu senang aku? Karena Tuhan. Tapi itu luar biasa. Nah, saudara saya belak-belakan. Saya uang, wah jangan tanya. Sebab dari kecil saya itu hidup menderita. Jadi kepinginan saya bilang, saya harus kaya. Judi, oke. Saya main judi. Kalau tidak percaya, tanya istri saya. Saya punya kelemahan semua. Tahta, kalau tidak, saya kepengen tahta. Saya tidak berjuang karena tidak punya duit. Saya sekolah sambil kerja untuk jadi dokter. Karena apa? Zaman itu dokter itu paling dihargai. Tidak tahta itu. Tahta saya dapat semuanya. Dokter saya berhasil. Kaya saya berhasil. Wanita saya ya suka saya. Istri saya bilang apa? Di dalam rumah kamu suamiku. Di luar urusanmu sama Tuhan. Nah, lumayan istri saya itu luar biasa loh. Hebat sungguhan. Sebab saya kalau dilarang gak bisa saudara. Sengaja malah. Jadi istri saya dikasih Tuhan itu luar biasa. Tapi akhirnya Tuhan hapuskan semuanya. Dan saya 3-tiganya lenyap. Judi pun tidak sama sekali. Keuangan tidak. Wanita tidak. Bisa bersih semuanya. Apa berarti saya impoten? Pak.
Tua-tua keladi, Pak. Ayo jujur, Pak. Jangan bilang usianya lanjut. Lemes-lemes tapi pikirannya jalan. Contohnya Abraham tuh umurnya, pada waktu Sarah mati umurnya berapa, saudara tahu? 137 tahun. Sarah mati. Umur Abraham 137. Kawin lagi enggak? Kawin lagi, Pak. Kawin satu atau lebih dari satu? Ayo tak tanya. Pada waktu Abraham sama Sarah, satu. Kecuali Hagar yang dikasih sama Sarah. Tapi setelah Sarah mati, Abraham kawin lagi lebih dari satu. Hah? Nah, sekarang bapak ini bilang, ya dosa, ndak impoten. Ndak impoten karena usia. Jadi saudara tahu, itu tidak mungkin selama saudara dan saya hidup di dalam dunia, 3 perkara engkau atasi tanpa anugerah Yesus. Tanpa Yesus turut ambil bagian, saudara tidak mungkin. Sebab saya ngalami sendiri. Maka dari itu saudara, di dalam judulnya itu, saudara harus bijaksana membagi waktu. Yang dimaksud oleh Tuhan yang apa? Saudara harus tahu untuk Tuhan, saudara harus tahu untuk keluarga, saudara harus tahu untuk dirimu, dan saudara harus tahu untuk kerjaan. Saudara harus bagi waktu ini. Kalau saudara tidak bagi waktu, engkau akan larut. Contohnya salah satu, Salomo. Kita ngambil dari Salomo. Salomo adalah raja yang dia terima segala pekerjaan dan kerajaan itu dari Raja Daud. Dia diberkati sampai kalau engkau baca Alkitab, emas harganya seperti batu. Tidak ada harganya. Saudara. Kemudian Salomo, Tuhan berkata apa? Kamu mau apa? Karena Salomo kaya raya dan hikmatnya luar biasa. Raja-raja semua kepengen besanan. Supaya kalau besanan kan enak, baik. Nah, jadi tiap kali raja datang bawa siapa? Bawa putri. Persembahin Salomo. Nah, supaya Salomo ini bijaksana, ndak nolak, diterima ndak? Terima. Makanya istrinya berapa? 1000. Coba saudara pikir coba. Kalau 1000 sehari kumpul 1 orang, berapa tahun baru kumpul? Hah? 3 tahun baru gilir 1 lagi. Bayangin saudara. Jadi perkara perempuan dia ndak masalah. Perkara duit dia ndak masalah. Dia jatuh karena penyembahan berhala. Saudara. Dan Alkitab yang saudara dan saya tadi baca mengenai apa? Persembahan berhala itu sama dengan apa? Keserakahan. Sama, saudara. Kita kerap kali tidak menyadari bahwa keserakahan itu adalah penyembahan berhala. Karena apa? Karena saudara kepingin kaya, pengen untung banyak, kerja keras luar biasa. Itu jadi berhalamu enggak? Ngikat saudara enggak? Kamu lupa istri, kamu lupa rumah tangga, lupa anak, lupa makan, lupa tidur. Jalan apa saja ditempuh, karena relasi minta servis, kamu beri enggak? Jujur, biarpun kamu orang Kristen. Beri, karena apa? Lah kalau enggak di servis, enggak dapat untung. Berhala enggak? Saudara tahu. Dan akhirnya kerajaan Salomo dipotong Tuhan. Anak Salomo menderita semuanya. Tidak ada satu yang tidak penderitaan. Saudara. Kira-kira kalau istrinya 1000 itu anaknya berapa? Hah? Lah, saya tanya, saudara ini kepengen ninggali anakmu apa? Berkat atau kutuk? Hah? Kamu harus bayar.
Makanya itu di dalam 1 Yohanes 3:16 bilang apa? Kamu harus wajib menyerahkan nyawamu untuk saudaramu, termasuk anak dan istrimu, saudara. Kalau orang Tionghoa itu mengatakan apa? Anak yang membawa hoki atau bapak yang bawa hoki? Ayo gue tanya. Anak bawa hoki toh? Itu salah. Karena orang Tionghoa mau enak etok. Diri ini orang tua tidak pernah disalahin. Orang tua selalu benar. Makanya dia bilang, kalau dia punya anak terus jatuh, dia bilang, wah anak bohoki. Dia lalu dikue pengke. Padahal Alkitab tidak pernah mengatakan anak bawa hoki. Bapak yang bawa berkat atau kutuk. Kalau engkau dan saya berbuat dosa, 3 turunan engkau akan dihukum Tuhan. Makanya itu kalau engkau bertobat, beribu-ribu turunanmu akan diberkati. Jadi kalau dosa 3 turunan, kalau diberkati berapa? Nah, sekarang saya tanya, sukamu, kamu mau bertobat apa enggak? Nah, ya kita bakal ninggal turunanmu kutuk atau berkat. Kamu bilang apa? Jangan kayak Raja Hizkia. Enggak apa-apa, asal selama hidupku enak, wis urusan nantilah anakku ditawan bangsa bodoh. Raja Hizkia, saudara, ngomong begitu. Akhirnya turunan Raja Hizkia semua ditawan di Babel. Jadi budak semuanya. Saudara, dibuang oleh Tuhan. Maka dari itu jangan main-main, saudara. Kalau saudara tahu, saya sendiri dulu tidak ngerti. Padahal saya membaca Alkitab dari umur 12. Tetapi pada waktu itu saya masih mengumbar nafsu. Masih semua saya kerjakan. Sampai saya jadi dokter. Saya berkata, Tuhan, firman-Mu kok tidak bisa masuk. Firman-Mu kok tidak bisa saya alami kayak nyata. Saya bilang, Tuhan bilang, tidak bisa kalau kamu tidak kerja sama aku. Tidak bisa. Sebab di dalam Roma pasal 8, baca. Sudah difirmankan oleh Tuhan. Roma 8 ayat 28. Ini tidak bisa, saudara. Kalau saudara tidak mau, tidak bisa. Saudara jangan nyalahkan Tuhan. Saudara bilang gini, kan Tuhan kuasa. Enak toh? Kalau Tuhan kuasa, kalau mau kan bisa. Nah, ya dah. Nah, itu karena kamu nyalahin Tuhan. Karena di dalam ayat Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya Allah. Jadi saudara dan saya kerja sama-sama Allah, tapi Allah akan mau mendatangkan kebaikan kalau saudara dan saya mengasihi Dia dan menurut rencana Dia. Kalau saudara dan saya tidak mau mengasihi Dia dan nurut, tidak mungkin Allah mau turut kerjasama. Saudara menetapkan langkahmu sendiri. Dan Allah tidak dapat menentang firman-Nya. Ini harus digenapi. Maka dari itu saudara, kalau engkau tidak kerjasama sama Allah, tidak mungkin. Roh Kudus sudah diberikan kepada kita karena apa? Karena Yesus tahu tidak mungkin manusia. Sebab manusia selalu dikuasai oleh pikiran-pikiran yang jahat. Engkau dan saya dilahirkan sudah punya watak itu, oh, saudara. Siapa di antara saudara, coba terhadap uang dulu. Ini terhadap uang dulu. Ini masalah uang. Salomo itu berhala. Nah, siapa di antara saudara karena uang lupa segala-galanya? Kalau engkau utang saja tidak bayar, dipepet orang. Apa saja kamu kerjakan. Kekristenanmu, kekudusanmu, kesucianmu kamu tinggalkan. Hanya karena uang. Dan jangan saudara kira bahwa keuangan ini tidak mengikat, mencengkeram. Ini luar biasa jahatnya. Karena apa? Tuhan Yesus sudah berkata, ini mamon. Mamon ini tidak bisa. Di dalam dunia ini saudara harus pilih. Mamon atau Tuhan. Tidak bisa dua-dua. Karena Tuhan Yesus sudah berkata, kamu tidak dapat bertuankan 2 orang. Salah satu. Nah, kalau kamu salah satu bagaimana? Nah, ini ada seorang anak Tuhan di Jakarta ini. Salah satu direktur Thai Airlines. Dia pada waktu dia dengar kaset saya cerita perkara keuangan. Langsung dia ngomong apa? Ini orangnya terus terang sama saya. Dia bilang apa? Dia bilang, ini pendeta si gila ini. Kenapa? Istrinya bilang, kenapa kok gila? Mana ada
orang hidup tidak tergantung duit. Ini orang Katolik asalnya. Nah, terus saya bilang, dia ditemukan sama saya, lalu dia bilang, Pak Yusa, saya terus terang, ketemu kamu saya bilang, kamu gila. Saya bilang, saya tidak marah, saya tidak jengkel, karena apa? Saya sendiri dulu ya juga kayak kamu. Karena punya pikiran kayak kamu persis. Terus saya berdoa, Tuhan orang ini model apa sih Tuhan? Tuhan bilang apa? Ini model kamu waktu dulu. Oh. Langsung saya terus bilang gini, saya tahu kamu. Tahu apa? Kamu pasti pada waktu kecil kamu penuh penderitaan. Sehingga kamu ngejar duit mati-matian. Matanya melotot dia. Bener. Bapakku punya percetaan. Tapi aku jadikan pegawai, dipecat lagi. Aku kawin pun minta uang, utang 250.000. Utang. Kawin kok utang sama bapaknya. Dan ternyata Pak Yusa tahu, bapakku kawin cerai. Aku punya ibu 3, saudaraku banyak, macam-macam bapak. Ibuku pun kawin lagi. Bapakku 3. Ibunya 3. Bingung enggak? Dan aku hidup terlantar. Sampai aku kos di bawah tangga, dibikinkan kamar karena tidak bisa bayar. Sama encim kosnya itu karena tidak bisa bayar, sudah bawah tangga ini dibuat satu bed buat kamu, dibuat kamar. Makan nebeng. Akhirnya dia jadi sarjana ekonomi. Dan dia kerja keras luar biasa. Uang, dia bilang. Terus saya berkata, kalau kamu tidak ngalami, kamu tidak akan percaya. Bagaimana aku bisa ngalami? Baca Alkitab. Kalau kamu sudah membaca Alkitab, lalu kamu tahu kamu harus memilih uang atau Yesus. Tidak ada jalan lain. Kompromi tidak bisa. Lalu kalau aku milih Yesus bagaimana? Tuhan akan lihat. Kalau kamu sanggup mengalahkan keuangan, kamu akan diberkati dengan keuangan. Tapi kalau kamu tidak sanggup, kamu tidak bakal diberkati sampai mati. Karena apa? Karena Tuhan tahu kamu terikat uang. Wah, dia grogi loh saudara. Bingung. Dia ngumpulin setengah mati. Dia kerja di Thailand 22 tahun. Terus akhirnya dia baca Alkitab. Saya bilang, jangan ngambil keputusan. Jangan tergesa-gesa. Baca dulu. Saya tahu persis kamu. Sebab kamu terikat duit. Lalu dia bilang, ada enggak orang sing model kayak saya? Saya bilang, kalau kamu kurang percaya, kamu ketemu bapakku. Ayahku pada waktu masih hidup di Cirebon, saya bilang, bapakku itu terikat mamon. Dan bapakku itu sudah dijanjikan Tuhan mau diberkati. Tapi sampai meninggal dia tidak diangkat Tuhan kembali. Karena Tuhan bilang, kalau aku berkati bapakmu jatuh, lebih baik tidak. Supaya jiwanya selamat. Lalu dia ketemu bapak saya, dia ngobrol sama bapak saya, wah. Cocok om, lu sama gua. Wah Nip, kamu ini cocok Nip sama saya. Saudara tahu? Sampai akhirnya dia ditunjuki Tuhan. Dapat mimpi. Mimpi apa? Ketemu papa saya sedang berenang, sedang relax. Dia bilang, Nip, turut sama saya. Saya ingat saudara, hatinya sudah baca Alkitab. Dia bilang gini, wah om, aku tidak mau niru om. Bahaya om. Lalu dia bangun, dia bilang, Pak, ya aku kok ngimpi ketemu papamu, bilang, ayo Nip, sama-sama saya. Aku bilang, enggak, wah puji Tuhan, kamu beres, saya bilang. Selamat kowe. Kenapa? Kamu pasti bisa meninggalkan ikatan uang. Saudara tahu, setelah itu dia ngambil keputusan, berhenti dari Thai Airlines jadi direktur. Keluar dia. Dia bilang, kenapa aku keluar? Kenapa kamu keluar? Saya bilang, habis Alkitab berkata, aku tidak boleh korupsi. Loh, kamu korupsi toh? Secara tidak sadar dan tidak tahu. Saya 22 tahun dipuji-puji sama bos saya di Thailand. Tapi tetap saya juga main. Tak naikin sedikit-sedikit. Di luar tahu mereka. Apa-apa? Dana sosial. Tapi masuk kantong sendiri.
Akhirnya dia bilang, aku ngambil keputusan, aku tinggalkan. 22 tahun aku kumpulkan harta benda, aku tinggalkan. Aku pilih Yesus. Apapun yang terjadi. Lalu dia runding sama istrinya. Mah, aku keluar, aku mau berdiri sendiri, aku mau tinggalkan, aku mau kerja dengan benar di hadapan Allah. Engkau sanggup enggak? Kalau sekarang kebutuhan keluarga, aku cuma dapat memberi 1/10. Bayangin saudara. Sebab aku tidak mampu lagi. Belum kerjain lagi. Istrinya bilang, aku setuju. Ambil langkah. Tinggalkan. Kita mencari Tuhan. Oke? Oke. Wah saudara. Tiap pagi jam 4 bangun dengan istri anak-anaknya sembahyang. Saudara tahu Allah memberikan hikmat. Kerjakan ini. Buka jalan luar biasa. Karena dia ahli dalam penerbangan. Tuhan kirim orang-orang dari Korea, dari Thailand, dari Jepang. Nemuin dia. Nyari dia saudara. Lucunya. Yang ngasih tahu siapa? Bosnya di Thailand. Kalau kamu mau cari orang jujur, tulus, hebat, itu dia. Loh. Aneh enggak? Dan akhirnya, agen-agen itu nyari agen. Ngangat dia agen tunggal. Dan saudara tahu dia bilang, Pak, Tuhan itu luar biasa. Hasil kerja saya 3 tahun sekarang ini. Dibandingkan dengan 22 tahun. 3 tahun ini 10 kali lipat daripada 22 tahun saya kumpulkan. Lalu dia berkata, tapi saya kepingin ini. Saya berkata, mulai sangkal diri. Jangan segala kepingin beli. Tanya Tuhan. Satu saat dia bilang, Tuhan aku kepingin BMW baru. Mau beli mobil BMW baru. Nah, padahal kerja di sana pakai mobilnya apa? Corona. Tahun tua. Sekarang diberkati Tuhan mau pakai BMW baru. Yang harganya 100 lebih hampir 200-an. Lalu saya bilang, sembayang, jangan ngawur. Berkat-berkat kamu pakai seenakmu. Ini anugerah Allah. Lalu dia sembayang. Tuhan mau jawab apa? Jawab. Jawabnya apa? Jawabnya juga pakai BMW. Belum waktunya. Jadi dia kaget. Loh, kok aku lihat BMW? Terus, wah, pikirnya dia. Wah, Tuhan boleh. Terus dia bilang, apa Tuhan maksudnya? Boleh Tuhan. Bawahnya ada terjemahannya. Belum waktunya. Oh, ya sudah Tuhan, aku tunggu. Setahun kemudian Tuhan bilang, sekarang beli. Dia berkata apa? Dia beli. Dia berkata apa? Wah, Tuhan itu luar biasa. Kalau aku beli setahun yang lalu, aku tidak bisa mengembangkan itu di Bali dan Surabaya karena modal saya habis. Karena Tuhan punya rencana ternyata buka lagi. Dan Tuhan tahu timing yang paling tepat. Apa? Loh, Pak, jangan salah ngerti. Bukan cari duit. Cari Yesus dulu, Yesus memberkati duit. Karena Alkitab berkata apa? Cari dulu kerajaan surga serta kebenarannya. Maka semuanya akan Kalau kamu sudah rela tidak terikat lagi, Allah akan berikan. Tapi kalau kamu masih terikat, kamu tidak akan diberikan. Dan Allah tidak bisa kamu tipu. Kamu bilang, ya Tuhan aku cari engkau. Di pikiranmu masih tidak bisa. Tidak bisa. Tuhan itu tidak bisa kamu tipu kayak saya. Kamu ketemu pendeta berkata, Pak saya mau doain ya. Kok enak. Tuhan tahu hatimu, Tuhan tahu pikiranmu, Tuhan tahu sedalam-dalamnya apa yang akan kamu lakukan. Saudara, kalau engkau mendahulukan Tuhan diberkati luar biasa. Nah, itu saya alami. Setelah saya mengatakan Tuhan, engkau tahu watakku, aku ini mata duitan. Terus terang saya bilang, saya mata duitan. Saya ngejar duit terus, saya kerja kemana-mana. Saya jadi dokter di Irian saudara. Jangan saudara kira saya cuma praktek dokter. Enggak. Saya dagang segala macam. Sampai emas, sampai rumah tangga saya dagang semua. Sebab apa? Mau cepat kaya. Serakah. Akhirnya Tuhan berkata apa? Pulang dari Irian 4 tahun. Tuhan berkata, semuanya
aku kirim angin ribut untuk bikin habis. Ludes lagi saudara. Habis dalam waktu sekejap. Sekarang saya tanya, kalau Tuhan mau bikin habis gampang enggak? Hah? Loh, saudara, ada perampokan habis. Pulau Flores disapu sama gempa sama gelombang, ludes. Kemana? Kemana? Saudara, kalau kamu tahu di Jepara ayah saya pernah ngomong apa? Nak, kamu ndak usah khawatir jadi anak papa. 7 turunan ndak habis nak, duitnya papa. Nah, pada waktu itu tahun 58-57, ayah saya terkaya di Jepara. Seluruh Jepara dia terkaya. Saya sendiri membuktikan uang itu ndak cuma selemari. Tiap lemari isinya duit. Penuh. Tapi bapakku kuncinya ndak pernah lupa. Jadi tidak satu, beberapa kerenceng kantongin terus. Wah, kalau dia buka lemari gitu dibukain gitu, saya pernah dia dibukain itu. Dia bilang, lihat bapakmu ninggali kamu bakal gini. Saya bilang kok segini papa pak, segini banyak isi pak. Saya bilang, bawa beli mobil pak, bawa beli ini, bawa beli. Buat apa? Duit yang perlu. Ganti pemerintahan saya bakari duit. Zaman Jepang saya membakar duit Jepang itu keranjang-keranjangan. Zaman RI saya membakari duit RI keranjang-keranjangan. Saya yang bakar sendiri. Dan Tuhan berkata kepada saya tahun 61, bapakmu terikat mamon. Aku akan segera habiskan bapakmu. Saya ngomong sama bapak saya, Pak, cepat bertobat. Ini nanti anak-anakmu menderita. Karena apa? Tuhan berkata kalau kamu tidak bertobat, engkau akan dihabiskan. Papa kok pikir sih kenapa? Nggak ngasih perpuluhan, saya bilang. Perpuluhan tuh zaman kuno. Bapakku kaya nih kayak gitu, nggak pernah ngasih perpuluhan. Aku bilang, Pak, Tuhan ngomong perpuluhan. Kamu ini anak kemarin sore tahu apa? Bapakmu ini loh, tokoh gereja. Waduh. Saudara tahu, Tuhan bicara sama saya, dalam waktu 3 bulan ayahmu aku akan bikin habis. Ludes. Habis saudara. Bulan pertama PP 10 turun dari pemerintah. Apa terjadi? Orang-orang RRT suruh pulang. Dan dia kerja sama seluruh Sumatera, semua orang asing. Dari Rio sampai Medan. Seluruhnya. Lalu mereka pulang, duitnya papa dibawa pulang ke RRT semua. Di rumah masih banyak, papa bilang kirim lagi. Dalam waktu 3 bulan, kapal-kapal yang ngirim barang dia tenggelam di tengah lautan. Dalam waktu 3 bulan 0. Sampai di lemari itu uang emas ludes semua 0. Saya lihat, loh papa kok lemes? Saya kasih kunci. Saya minta kuncinya dikasih karena apa? Sudah kosong. Saya bukai, loh kok melompong semua. Pak duitnya mana? Lalu dia sakit. Sakit saudara. Saya berdoa, Tuhan kasihani ayahku. Aku sayang jiwanya daripada harta bendanya, saudara. Ludes habis dan sampai 2 tahun yang lalu ayah saya, setahun yang lalu ya, ayah saya meninggal. Tuhan tidak angkat kembali. Saya ngomong, Pak, kenapa Tuhan tidak angkat? Ya, dia tahu, ya. Aku masih terikat duit. Ini tidak bisa lepas ini. Kenapa sih Pak kamu tidak lepasin? Aku ya mau, tapi kok tidak mampu. Karena apa? Sukar. Nah, saya katakan saudara, jangan bilang sukar. Kalau engkau mengatakan sukar, engkau sudah membuat perjanjian
Dan itu tidak akan terjadi. Tapi kalau engkau mengatakan, memang aku punya kelemahan itu Tuhan, tapi aku mau. Karena Yesus membaharui pikiranku. Maka engkau akan lepas. Ini saya lakukan, saudara. Saya diajari oleh Tuhan sendiri. Tuhan bilang, ngomong Yusa, ngomong. Yusa, kamu harus terlepas daripada ikatan uang ini. Karena ini berhala anak, ini berhala anak. Ya Tuhan, tak omongi. Asal aku sudah mulai kepengen duit. Dah, engkau sudah jadi baru. Sangkal diri. Bebas. Sekarang saya tidak ada ikatan sama sekali. Tidak pernah pusing, saudara. Dan saudara tahu, setelah saya lepas, berkat Tuhan malah melimpah. Sampai saya jadi bingung. Loh, Tuhan, kok sekarang melimpah? Tuhan berkata, karena engkau sudah tidak terikat lagi. Aku beri kepadamu. Tapi pemakaiannya kamu tanya kepadaku. Aku suruh apa? Berikan. Suruh apa? Berikan. Saudara tahu. Dan saya tidak terikat. Saya tidak takut lagi. Karena apa? Tuhan cukupkan segala-galanya. Tapi jangan saudara kira bahwa tidak ada ujian. Ujian. Saya pada waktu mau berangkat ke Irian Jaya. Waktu itu saya butuh, istri saya bilang, saya butuh mbok tinggalin karena kamu berangkat 2 minggu, oke? Lalu tiket saya sudah dibayarin oleh panitia di Ungaran. Saya pikir saya tidak butuh apa-apa, paling-paling untuk keluarga. Saya berdoa, Tuhan cukupkan dong. Lalu Tuhan kirim, saudara tahu? Satu orang datang ngasih 5 juta. Saya pikir, waduh, terima kasih Tuhan, engkau kok baik. Pikir saya buat istri. Lalu saya sama istri saya sembahyang, Tuhan ini untuk kami. Tuhan bilang, tidak. Loh, untuk siapa? Kirim untuk panitia doa nasional. Berapa Tuhan? Kira-kira kalau lumayan, kalau separuh-separuh kan lumayan. Semua. Jadi keluarga saya tidak mau kasih Tuhan. Aku pelihara. Oke? Saya kirim. Besoknya datang lagi 10 juta. Pikir saya, wah Tuhan tuh baik. Ngasih 5 juta dapat, loh lumayan toh. Tuhan tuh baik. Saya pikir, Tuhan ini untuk siapa? Bukan untuk kamu. Kirim lagi, berapa? Semua. Kirim lagi 10 juta. Saudara tahu, itu ujian. Hah? Enggak. Lah. Kalau didatangi 20 juta, oh kamu mau karena pikiranmu dapat lagi. Enggak, itu ujian. Sampai saya berangkat, tidak ada persembahan lain. Istri saya bilang, ini enggak ada apa tinggali. Aku nanti berangkat, berkat akan turun kepada kamu. Caranya bagaimana? Kamu tidak usah takut, pasti Tuhan cukupi. Cukup. Tapi secukupnya. Maka dari itu saudara, kita harus belajar kenyataan. Nah, yang kedua sekarang kita tahu bahwa keadaan kita ini jujur saja tentang hal wanita. Nah, saudara, Alkitab sudah berkata kepada kita, kita harus belajar hidup dalam kekudusan. Jujur, tulus. Tapi kerap kali saudara kita jadi laki-laki tidak bisa. Ini pikiran ini melayang terus, kotor. Contohnya salah satu saudara harus mulai belajar dari sekarang. Meskipun kau sudah punya istri, atau yang sekarang sudah tidak punya istri, pasti melintas bekas pacarmu. Kamu pernah main sama pacar siapa, pasti pernah melintas kembali. Itu perzinaan, saudara. Dan itu harus mulai dikerat. Caranya bagaimana? Kalau mulai melintas, kamu harus ngomong, dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah sekarang hidup kudus. Keluar. Sebab kalau itu kamu biarkan masuk, kamu bayangkan, kamu butuh waktu 3 hari untuk ngusir kembali. Kalau itu engkau tidak usir, itu masuk sampai mimpi, kamu butuh 1 minggu 2 minggu baru ngusir kuat. Kalau engkau sampai masuk hatimu,
Sebulan kamu harus butuh waktu untuk ngusir. Dan kau tidak dapat hidup dalam kekudusan. Lalu apa akibatnya? Malapetaka datang. Loh. Berkat terhambat. Bukan duit. Tapi pasti damai sejahtera. Ketentraman. Loh. Sukacita hilang. Ini contohnya adik saya. Adik saya di sini. Dia pada waktu datang dari Australia. Dia tidak punya anak. Sudah setahun tidak punya anak. 2 tahun tidak punya anak. Tidak bisa punya anak. Waktu dia datang, dia turut retreat sama saya. Karena saya retreat keluarga. Dia datang langsung bilang, aku ikut. Ikut. Nah, ya, Batu Jajar. Aku mau pergi Batu Jajar. Aku ikut. Loh, kamu ketemu mama papa dulu. Nggak. Sebentar nanti habis pulang ketemu papa mama. Dah ikut. Sembayang di sana ikut. Puji Tuhan, sembayang. Muji-muji saya sama anak-anak, sama istri. Waktu sembayang, Tuhan ngomong sama saya. Oh, kamu ini ada ganjelan sama istrimu. Loh, saya tanya, ganjelan apa? Enggak ada. Tidak terasa, saudara. Tidak terasa. Tidak ada apa-apa, tidak ada. Lalu Tuhan bilang, saya ya jadi bingung toh. Loh, Tuhan tidak ada. Dia tidak sadar. Kalau istrinya melayani, muncul di depan, khotbah, pimpin puji-pujian, dia tak seneng. Iri, rasanya kok kayaknya muncul kamu aja terus. Aku tidak sadar. Lalu saya katakan, oh gitu Tuhan. Saya panggil, saya bilang, kamu jangan bodoh. Kalau istrimu dipakai Tuhan, kalau istrimu diberkati Tuhan, karena Tuhan itu tahu bahwa dia dipakai, berkatnya dinikmati sama siapa? Keluarga. Kalau Tuhan berkati, Tuhan senang, yang nikmati siapa? Keluarga. Tak perlu, saya bilang. Sebab Tuhan itu sudah memberikan gandengan itu. Kalau berkatmu sedikit, kamu pasti dikasih istri berkatnya banyak. Tapi kalau berkatmu banyak, pasti kamu kasih istri berkatnya sedikit. Kalau banyak sama banyak, nanti yang sedikit sama sedikit. Nggak adil alai. Jadi saudara harus sadar. Ada istri yang diberkati Tuhan, yang jatahnya lebih gede. Ini orang Tionghoa juga sadar ini. Ada enggak? Orang dilahirkan sudah bawa hoki. Ada enggak? Ini buktinya. Waktu tukang guamnya RRT di Tiongkok. Waktu seorang raja dilahirkan. Anak putra raja ini dilahirkan. Si tukang ramal, tukang nujumnya ini lihat. Wah, ini anak ini bohoki. Ini anak enggak bakal bisa jadi raja. Dari rambut sampai ujung kaki dilihat tidak ada satu yang menyatakan bahwa dia bakal jadi raja. Jadi rajanya ini kan bingung toh. Wah, kalau gitu anakku ini bogi nih, bocah. Pada waktu bapaknya meninggal, anak itu yang jadi raja. Waktu ahli nujum semua bingung. Ini tidak ada, tanda-tandanya ini tidak ada. Gak mungkin, tapi mesti ada tanda yang luar biasa ini. Kenapa anak ini bisa jadi raja? Baru ketahuan setelah diselidik sungguh-sungguh sampai kotorannya. Waktu dia lihat kotorannya, dia bilang, ini yang menyebabkan. Loh, kotoran loh saudara. Kenapa? Karena ternyata kotorannya itu persegi. Loh, saudara coba cari, coba kamu lihat kalau kamu buang kotoran, tidak ada yang persegi, bunder semuanya, betul tak? Wong usus itu bunder, betul tak? Tapi ini raja ini satu-satunya orang di dunia yang kotorannya persegi, segi 4. Waktu itu ahli nujum berkata gini, pantesan dia bisa jadi raja. Dari lahir dia sudah bawa cap. Loh. Capnya persegi toh. Cap kerajaan ini kan persegi, tidak ada zaman cap dulu, bunder-bunder zaman sekarang tidak ada. Zaman dulu tuh mesti persegi, betul lah. Saudara tahu, ini terjadi di Tiongkok.
Hah? Dongeng. Ngawur. Kamu udah baca sejarah sih. Bacaan sejarah itu. Ini kenyataan, saudara. Bahwa Allah itu, dia maha kuasa. Dia sudah menetapkan hidup manusia, saudara dan saya. Tapi kalau Allah sudah menetapkan, itu nasib. Ngerti? Nasib. Oke. Lalu saya tanya, di dalam Yesus bisa diubah enggak? Bisa lantaran sudah ini sih sudah mati dulu bangkit lagi. Nah, pinter dia. Di dalam Yesus hoki itu bisa diubah. Jadi hati-hati saudara. Kalau engkau sudah mengenal Yesus, Yesus menghendaki engkau hidup dalam kekudusan, dan Yesus tahu bahwa engkau punya watak dan perangai yang kelemahan tentang seks. Kamu harus minta pertolongan Roh Kudus untuk mengatasi. Kalau enggak, kau akan dididik terus dan kamu akan hancur di situ. Kalau udah bertobat hilang sendiri. Iya, makanya itu. Tapi kalau enggak bertobat, saudara tahu, penyakit AIDS enggak ada obatnya. Vietnam terus saja, penyakit kotor kelamin Vietnam, sukar disembuhkan. Apalagi AIDS. Dan itu semua tertulis dalam Alkitab. Maka dari itu saudara, sebelum terlambat, kau hilangkan, bersihkan. Sebab hal itu akan menyebabkan kutuk buat anak-anakmu. Jangan saudara kira, ini satu kenyataan. Bapak main, lalu pikirnya ndak apa-apa. Sekarang anaknya perempuan, jadi mainannya orang lain. Bagaimana penderitaan ayah? Apa? Itu kalau menurut anu itu hukum karma. Dan itu nasib. Dan itu kutukan Allah, 3 turunan. Kalau anakmu tidak engkau putuskan, tetap kena cucumu, kena cicitmu. 3 turunan, saudara. Dan kalau engkau sudah bertobat, jangan kira kamu sudah tobat lalu hilang sendiri. Dah, saudara harus sadar. Kalau engkau merasa, aku, sebab ini saya terus terang. Tuhan, aku ini kok punya sifat mata keranjang cewek. Terus ini dari mana sih Tuhan? Bapakku enggak. Tuhan bilang, itu dari engkongmu. Langsung saya tanya papa saya. Papa, engkong itu dulu main perempuan terus. Oh iya, simpenannya di mana-mana ada. Pantesan saya bilang. Pantesan saya ini kok punya watak mata keranjang. Tak putusin dalam nama Yesus. Hilang, selesai, bersih. Dan anak saya ada. Saya bilang, loh, kamu aku keturunan mata keranjang. Putusin, saya bilang. Ya, saya putusin terus, Pak. Dan akhirnya bersih. Saudara, sebab ini firman Tuhan. Kau harus putuskan. Makanya, saudara, 1. Engkau harus punya waktu. Waktu apa? Sendiri dengan Tuhan lebih dahulu. 1 jam. Cari waktu untuk saudara 1 jam dengan Tuhan. Untuk baca Alkitab, untuk berdoa. Firman Tuhan berkata, terang, kalau ini menerangi kita, firman Tuhan itu terang, kita akan tahu. Oh, aku ini punya kelemahan ini. Baca Alkitab, oh aku ini, ya itu aku. Oh ini aku. Lah itu Tuhan maksudnya, putuskan, buangin. Dan itu tidak bisa sekaligus dikerat, saudara. Saudara harus digosok pelan-pelan, dikerat 1 kali hilang, nanti muncul lagi tunas baru, kerat lagi. Tunas baru, kerat lagi sampai mati. Baru diisi dengan kekudusan Yesus. Saudara tahu setek tanaman yang beracun, kemudian ubi kayu. Ubi kayu hutan itu beracun enggak? Ubi kayu yang kita tanam beracun enggak? Tidak. Tapi ubi hutan itu besar-besar, ubi sini kecil. Bagaimana bisa besar? Racunnya harus dihilangi, tapi ubinya besar.
populasi. Disambung, saudara. Yesus berkata, aku pokok, engkau dan saya ranting-rantingnya. Engkau akan berbuah kalau engkau melekat sama pokok, kekudusan, kesucian. Maka dunia ini akan diberikan kepada saudara dan saya. Karena Alkitab sudah berkata, Allah bikin dunia ini untuk siapa? Untuk umatnya. Tapi ternyata yang nikmati orang dunia atau orang Kristen? Orang dunia. Kenapa? Nah, salah Pak. Karena orang Kristen belum ada yang sempurna seperti Yesus. Kalau dikasih terlalu banyak, lupa diri. Tapi kalau engkau bisa, kau akan diberikan. Jaminan Tuhan. Iya. Contohnya yang punya Colgate. Saudara tahu yang punya Colgate? Pasta gigi Colgate. Itu orang Kristen punya. Dia pertama kali dia membuat. Dia berkata, Tuhan, ini daripadamu, aku kembalikan 1/10. Diberkati Tuhan, dia bilang, Tuhan sekarang tidak 1/10. Kebanyakan buat saya kalau 90. 20% buat kamu, saya 80. Berkati Tuhan, kerajaan tambah. Dia bilang, Tuhan aku terlalu banyak. Sekarang 50% untuk Tuhan. Diberikan 50%, berkatnya melimpah. Dia bilang, Tuhan kebanyakan aku 50%. Sekarang engkau 75%, aku 25%. Diberikan segitu banyak lagi. Dia bilang, Tuhan kebanyakan. Sekarang kau 90%, aku 10%. Dan perusahaannya tidak satu. Banyak di mana-mana. Dia cuma 10%. 90% untuk Tuhan. Pada waktu di Australia diserang oleh orang, Colgate katanya ada apa, karena dari gereja setan diserang. Dia diam. Tuhan yang akan membela, dibela, dan akhirnya menang lagi. Saudara, hidup kekristenan ini hidup yang nyata, bukan teori. Saya ngalami sendiri, semua dilepaskan. Dilepaskannya bukan berarti terus saudara impoten, saudara tidak kepengen apa, tidak mungkin. Tetap sama. Saya terhadap istri saya gairahnya tetap sama. Apa Pak? Gak bisa. Wah ini perlu Pak itu belajar itu sama Tuhan. Sebab sampai tua pun tetap sama. Karena Tuhan itu sempurna adanya. Saudara, jangan kamu terikat oleh dunia. Karena semua terikat di sini pikiran. Pada waktu ini kejadian, saudara. Pada waktu istri saya melahirkan anak yang ketiga. Blooding luar biasa. Dokter berkata, Pak, ini kalau tidak dipotong peranaannya, istrimu mati. Saya berdoa, Tuhan, bagaimana? Tuhan bilang, potong saja. Wong, kamu memang aku sudah beritahu anakmu cuma 3, tidak lebih. Oh ya. Waktu itu saya dokter. Saya bilang, Tuhan, dek dipotong ini nanti gairah seksnya hilang nih. Iya toh, hormonnya secara ilmu kedokteran kan hilang semua sudah. Lalu Tuhan bilang apa? Itu kan ilmu kedokteran, itu kan dunia. Tapi Allahmu mengatasi dunia. Oh, jadi normal Tuhan, normal. Saudara, istri saya setelah sembuh, istri saya bilang apa? Aku ini nanti apa aku masih bisa bergairah? Saya bilang, jangan bodoh. Kamu tetap sama. Allah yang berfirman. Kamu tidak berubah. Ternyata tetap panas. Sampai umur saya sekarang 57, dia 56. Tetap panas. Sampai temennya asal ketemu sama dia. Ada yang frustrasi bilang, aku sini, suamiku sekarang cari orang. Lu bodoh karena kamu terikat pikiran. Saudara, pikiran ini yang meracuni, yang membatasi kuasa Allah. Tapi firman Tuhan berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi kalau saudara merasa, istriku bosan, ya kamu bakal bosan karena kamu pikiranmu bosan. Tapi kalau kamu punya pandangan Allah, kamu lihat istrimu menjadi kasih. Ini saya alami sendiri.
Saya tidak bisa sekarang, saudara. Padahal saya itu orang mata keranjang. Sekarang kalau lihat wanita cantik, saya malah nggak bisa lihat gini. Wah, Tuhan, dia itu harus mengucap syukur karena Engkau beri kecantikan. Tapi kalau ini tidak benar, dia akan dipakai iblis. Saudara, saya tidak bisa ketarik sama sekali sekarang. Kenapa? Saya bisa melihat semua dengan visinya Tuhan. Makanya Rasul Paulus berkata apa? Hendalah kamu punya pikiran dan perasaannya siapa? Yesus. Maka dari itu saudara, hiduplah melalui firman. Saya jamin kamu tidak akan kekurangan. Kamu tidak akan kehilangan kepuasan. Semua dilengkapi Tuhan luar biasa. Rumah tangga saya, hidup saya damai sejahtera. Saya sama istri saya kayak pacaran terus. Sampai saya bilang, kita ini kok tidak ada masalah ya? Tidak ada. Masalah banyak, tapi tetap diatasi dengan mudah. Karena bersama dengan Yesus. Segala perkara dapat terjadi. Asal saudara mau kerja sama dengan Allah. Kasih Allah, dahulukan Allah.